Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cimame ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai database bioskop dengan nama Cinema Majestic. Berikut adalah anggota kelompok kami yaitu ada Andri, ada Fahmi, dan saya sendiri Audi. Dalam studi case yang kami pilih itu tuh di mana kita akan membuat sistem pemesanan tiket film ini yang dirancang untuk mengelola informasi film, jadwal tayangan, dan pemesanan tiket di berbagai studio. Dengan demikian, sistem ini memfasilitasi pemesanan tiket, manajemen jadwal tayangan, dan informasi film secara terintegrasi. Lalu kita akan memberikan pengalaman yang komprehensif bagi pengguna dalam menikmati film di berbagai studio. Nah, data film yang akan disimpan itu terdapat nama, durasi, bahasa, tingkat umur, serta genre. Di mana setiap film itu dapat memiliki lebih dari satu genre, dan data film apa saja yang akan tayang disimpan dalam entitas data show. Seperti pada tanggal berapa dan jam berapa film tersebut akan tayang. Lalu pada setiap film dapat diputar di beberapa studio di waktu yang bersamaan. Satu studio menyimpan data show atau tayangan yang akan diputar di studio tersebut. Lalu, studio dapat memiliki beberapa jadwal show film dalam satu hari. Di mana dalam sebuah studio terdapat banyak seats yang dapat dipesan oleh customer. Kode lokasi seat itu sendiri dapat dipilih customer berupa gabungan data row dan number seat yang ada dalam satu studio. Di dalam satu seat menyimpan data status booking yang berisi apakah seat tersebut masih tersedia atau sudah di booking. Lalu dalam data tiket itu tuh terdapat data judul film, lokasi seat, studio, serta harga yang harus dibayar oleh customer itu sendiri. Dan di dalam data customer itu terdapat nama serta email. Lalu customer dapat memesan lebih dari satu tiket. Nah, untuk rancangan awal dari IR kami sendiri itu tuh terdapat 6 entity, di mana ada entity customer, movie, tiket, seat, studio, serta show. Di dalam customer sendiri terdapat atribut customer ID, name, email, serta booking tiket. Nah, untuk di data customer tersebut itu atribut booking tiket merefer kepada atribut tiket ID pada entity tiket. Lalu untuk atribut di entity movie tersendiri terdapat movie ID, name, age rating, language, genre, duration, serta place movie. Di mana atribut place movie tersendiri itu merefer ke atribut show ID di entitas show. Di dalam entity tiket terdapat atribut tiket ID, booking ID, movie ID, seat ID, studio ID, serta tiket price. Di mana atribut movie ID merefer ke atribut movie ID di entity movie, atribut seat ID merefer ke atribut seat ID di entity seat, lalu atribut studio ID merefer ke atribut studio ID di entity studio. Lalu pada entity seats terdapat atribut seat ID, status, row, number, serta located on. Di mana atribut located on itu tersendiri merefer ke atribut studio ID. Lalu untuk entity studio, pada itu terdapat atribut studio ID, show ID, seat ID, studio name, serta selling. Di mana atribut seat ID itu merefer ke atribut seat ID di entity seat, atribut show ID merefer ke atribut show ID di entity show, lalu atribut selling merefer ke atribut price di entity tiket. Lalu terakhir ada entity show dengan atribut show ID, movie ID, date, time, serta health show. Di mana atribut movie ID ini merefer ke atribut movie ID di entity movie, lalu atribut health show merefer ke atribut studio ID di entity show, entity studio. Baik, selanjutnya setelah merencanakan awal IR dibuat berdasarkan narasi, kami membuat rancangan implicit relationship-nya. Jadi, dari beberapa atribut yang merefer ke atribut di entitas lain, atribut tersebut dibuat menjadi sebuah relationship. Jadi, misalnya pada atribut yang pertama, atribut place movie pada entitas movie, ini merefer ke entitas show, khususnya ke atribut show ID. Arti dari atribut place movie ini adalah nomor show yang memainkan atau memutar suatu movie. Dan ini dibuat menjadi relationship dengan nama place antara entitas movie dengan entitas show. Dan kardinalitas rasionya satu pada show. Satu show hanya memainkan satu movie. Lalu satu movie dapat dimainkan di banyak show. Maka dari itu movie ini kardinalitas rasionya adalah satu, kemudian show-nya adalah many. Jadi hubungannya movie one, kemudian relasinya adalah place, dan many pada entitas show. Lalu participation constraint-nya
Semua movie memiliki show yang artinya itu total. Lalu tidak semua show memainkan movie yang artinya parsial. Berikutnya di atribut health show pada entitas studio. Atribut ini merefer ke entitas studio, khususnya ke atribut show studio ID. Arti dari atribut health show adalah nomor studio yang memutarkan show tertentu. Lalu kita buat menjadi sebuah relationship dengan nama health antara entitas show dan entitas studio. Kardinalitas rasionya yaitu beberapa show dapat dimainkan pada waktu berbeda di banyak studio, dan beberapa studio dapat memainkan beberapa show yang sama. Maka dari itu, show-nya itu M, lalu studionya juga many. Jadi, show many, lalu relasinya adalah health, dan many lagi ke studio. Kemudian participation constraint-nya, semua show memiliki studio, yang artinya total. Dan tidak semua studio menjalankan show, yang artinya parsial. Baik, selanjutnya, atribut located on pada entitas seats. Atribut ini merefer ke entitas studio, khususnya ke atribut studio ID. Arti dari located on ini adalah nomor studio eh, tempat suatu kursi berada. Jadi nomor studio tempat kursi ini ada untuk di-refer selanjutnya ke tiket. Jadi kita buat menjadi relationship dengan nama has antara entitas seat dan entitas studio. Kardinalitas rasionya yaitu satu studio memiliki banyak seats dan banyak seats dapat berada di satu studio saja. Jadi studionya adalah satu dan seatnya adalah many. Hubungan kardinalitas rasionya adalah studio satu relasinya has, lalu kemudian many ke seat. Participation constraint-nya semua seat memiliki studio yang artinya total, dan semua studio harus memiliki seat juga yang artinya juga total. Berikutnya adalah atribut selling pada entitas studio. Atribut ini merefer ke entitas tiket, khususnya ke atribut tiket price. Arti dari atribut selling ini adalah total harga yang harus dibayar dalam sebuah tiket berdasarkan jumlah kursi dan movie yang sudah dipesan. Jadi kami buat menjadi sebuah relationship dengan nama sales antara entitas studio dan entitas tiket. Kardinalitas rasionya, satu studio memiliki satu tiket, dan satu tiket dia memiliki satu studio. Jadi studio adalah satu dan tiketnya satu. Di studio satu relasinya adalah sales dan satu lagi ke entitas tiket. Participation constraint-nya sebuah studio tidak harus memiliki tiket yang artinya parsial, dan semua tiket harus memiliki sebuah studio yang artinya total. Baik, selanjutnya atribut booking tiket pada entitas customer. Atribut ini merefer ke entitas tiket, khususnya ke atribut tiket ID. Arti dari atribut booking tiket adalah kode tiket yang sudah di-generate berdasarkan data spesifikasi pesanan sebelumnya dan dibuat, lalu kita buat menjadi sebuah relationship dengan nama books antara entitas tiket dengan entitas customer. Kardinalitas rasionya satu tiket ada satu customer dapat memiliki beberapa tiket, dan beberapa tiket dapat dimiliki oleh satu orang customer yang maka dari itu customer adalah satu, kemudian tiketnya adalah many. Jadi hubungan kardinalitasnya adalah customer satu, kemudian relasinya ada books, dan many ke entitas tiket. Participation constraint-nya, sebuah tiket harus dimiliki customer, yang berarti total, dan customer tidak harus memiliki tiket untuk masuk ke video, yang artinya parsial harusnya. Jadi atribut eh, adalah list yang sudah beberapa atribut yang sudah kami ubah, kami sesuaikan menjadi sebuah relasi, yaitu atribut place movie pada entitas movie menjadi relationship antara movie dengan show dengan nama relasi place. Lalu atribut health show pada entitas show menjadi relasi antara show dengan studio dengan nama relasi health. Lalu atribut located on pada entitas studio menjadi relationship antara studio dengan seat dengan nama relasi has. Dan atribut selling pada entitas tiket jadi relasi antara tiket dengan studio dengan nama relasi sales. Dan yang terakhir atribut booking tiket pada entitas customer menjadi
relasi antara customer dengan tiket dengan nama relasi books. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan akhir dari ya dari study case yang telah kami miliki. Pertama, untuk relasi place memiliki cardinality rasionya itu one to many untuk entitas movie ke entitas show dengan participation constraint-nya total ke partial, di mana cardinal rasionya untuk one pada entity movie karena show hanya dapat memutarkan satu movie. Untuk many pada entity show karena banyak show dapat memutarkan movie yang sama. Participation constraint-nya itu ada total pada entity movie karena semua movie harus memiliki data show. Sedangkan untuk partial itu pada entity show karena show tidak harus selalu memutarkan movie. Selanjutnya di relasi health ada many to many untuk entity show ke entity studio dengan participation constraint-nya itu total ke partial, di mana cardinal ratio many pada entity show karena banyak studio dapat memainkan banyak show dan many pada entity studio karena banyak show dapat dimainkan di banyak studio yang lainnya. Selanjutnya participation constraint-nya untuk total pada entity show karena semua show dapat memainkan atau dapat memiliki data studio. Parsialnya itu pada entity studio karena studio tidak harus selalu memiliki show. Selanjutnya, next. Eh, relasi hash memiliki koordinasi rasionya any to one, many to one, di mana merujuk pada entity seed dan entity studio dengan participation constraint-nya total ke total. Di mana koordinasi rasio many pada entity seed karena beberapa porsi dapat memiliki satu studio yang sama. Sedangkan untuk one pada entity studio karena satu seed tidak dapat berada di beberapa studio berbeda. Selanjutnya participation constraint-nya total pada entity studio karena semua seed harus memiliki data studio. Dan total pada entity show karena semua studio harus memiliki seed. Selanjutnya relasi sales yaitu one to one untuk entity studio ke entity tiket, di mana participation constraint-nya itu partial ke total. Cardinality ratio one pada entity studio karena data tiket yang didapat hanya dari satu studio saja. Untuk cardinality one pada entity tiket karena pada studio dapat menggenerate satu data kode tiket. Selanjutnya participation constraint itu eh, parsial pada entity studio karena sebuah studio tidak harus menggenerate data tiket. Dan total pada entity tiket karena tiket hanya didapat dari satu studio saja. Selanjutnya, yang terakhir ada relasi books, di mana coordinate ratio-nya many to one untuk entity customer ke entity tiket dengan participation constraint-nya itu parsial ke total. Di mana coordinate ratio many pada entity customer karena satu tiket tidak dapat dibeli beberapa customer. Dan one pada entity tiket karena customer dapat membeli beberapa tiket yang berbeda. Untuk participation constraint-nya yang parsial pada entity customer karena semua customer tidak harus booking tiket. Untuk totalnya pada entity tiket karena tiket harus di booking oleh customer. Next. Oke. Eh, yang terakhir setelah teman-teman saya menjelaskan mengenai narasi, rancangan awal, implisit, dan rancangan akhir dari ERD, selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan ERD, yaitu integration diagram dari study case yang ada. Untuk entity-nya ada 6, yaitu ada movie, show, studio, seat, tiket, customer, dengan atribut dan key atribut masing-masing yang sudah tertera. Dan tidak lupa juga ada relationship, yaitu ada 5 relationship, di mana ada place, health, has, sales, dan books. Dengan parti dengan cardinality ratio dan juga participant consent juga yang sudah tertera. Mungkin bisa di next. Oke, ini adalah gambaran ARD yang lebih detailnya untuk study case yang kami miliki. Bisa di next. Bisa di next. Oke, Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.